Halo Sobat Kampus, balik lagi nih sama kita di Gen AI Talk. Topik hari ini nih agak ngeri-ngeri sedap ya, soalnya banyak yang bilang sebentar lagi kita lulus malah jadi pengangguran gara-gara AI. Bener nggak sih? Nah di sini kita punya 3 narasumber keren. Yang pertama ada Raka, Halo. ada Raifa, Halo. ada Viko, Halo. dan saya sebagai host Edwin Krisnadi Zakaria. Halo, Halo, Win. Gue mau nanya ke Raka dulu nih, Kak. Lo kan anak kreatif. Ya, Sering ngerasa terancam nggak sih sama kemajuan AI sekarang? jujur, ngeri banget. Sekarang AI udah bisa bikin poster dan nulis artikel. Bahkan lebih bikin codingan dasar. Rasanya skill manusia itu pelan-pelan mulai digantiin. Takutnya pas kita lulus, lowongan kerjanya itu udah diisi semua oleh robot. Valid banget sih sama ketakutan itu. Tapi menurut lo, Van, lo kan udah beda riset global terbaru nih tahun 24. Soal ini, datanya bilang apa sih? Separah itu kah? Oke, kalau kita bicara data, ketakutan neraka itu emang ada dasarnya. Menurut riset yang aku baca, sekitar 40% pekerjaan di seluruh dunia itu emang terpapar semua AI. Bahkan, kalau kita lihat negara maju, angkanya lebih tinggi lagi sampai 60% pekerjaan itu bersinggungan langsung sama AI. Nah kan, 60% itu mayoritas banget. Berarti bener dong, potensi kita itu terancam. Tunggu dulu, Kak. Jangan panik. Di dunia teknologi setelah terpapar itu gak selalu mengarah ke digantiin. Riset itu ngelepasin konsep penting yang namanya complementary atau pelengkap. Pelengkap ada 2 tipe pekerjaan di sini. Bedanya apa tuh? Nah, pertama ada pekerjaan yang punya exposure tinggi tapi komplementaritasnya juga tinggi. Artinya AI dipakai buat ngebantu produktivitas, bukan gantiin orangnya. Contohnya kayak dokter, pemrograman, atau pemrogramer lah, atau semacamnya. AI membantu diagnosa atau coding biar cepet aja, tapi keputusan tetap di manusia. Nah, kalau produktivitas naik, penghasilannya juga bisa ikut naik. Nah, ya bener tuh. Data riset tadi juga bilang, setengah dari pekerjaan yang terpapar itu justru bakal dapat keuntungan produktivitas karena dibantu AI. Terus yang bahaya mana? Yang bahaya tuh yang exposure tinggi tapi komplementaritasnya tuh rendah. Ini biasanya pekerjaannya tuh kayak yang pekerjaan rutin, biasanya otomatisasi penuh. Misalnya teller marketing atau input data rutin. Di situ resiko manusianya tuh diganti emang lebih tinggi. Oke, jadi tergantung jenis kerjanya ya. Tapi Van, dari data yang lo baca, siapa sih yang paling rentan kena dampak AI ini? Buruh kasar kah? Nah ini faktor uniknya, Win. Biasanya kita mikir buruh kasar yang bakal digantikan. Ternyata salah. Data nunjukin kalau justru pekerja berpendidikan tinggi dan perempuan yang punya exposure lebih tinggi ke AI. Kenapa? Karena banyak pekerjaan kognitif atau kerjaan mikir di kantoran yang sekarang bisa dikerjain mesin. Waduh, jadi sarjana kayak kita malah lebih beresiko ya? Beresiko terpapar, iya. Tapi ingat, pekerjaan berpendidikan tinggi juga yang paling siap buat adaptasi dan ambil untungnya. Tantangannya cuma satu, ketimpangan atau inequality. Data bilang, orang yang jago pakai AI bakal makin kaya, yang nggak bisa adaptasi bakal makin ketinggalan pendapatannya. Berarti kuncinya itu ada di skill adaptasi kita ya. Singkat aja nih sebagai penutup, apa pesan buat kalian, buat teman-teman mahasiswa yang sedang kuliah ini deh? Kalau Pesannya apa? dari aku sendiri sih, jangan musuhi teknologinya ya. Jadiin AI itu alat bantu kita biar kerjaan kita tuh lebih efisien dan lebih gampang gitu. Setuju sih, gue harus mulai belajar kolaborasi sama AI biar kreativitas gue makin level up. Oh ya, dan terus pantau perkembangan skill digital biar kita masuk di kelompok yang diuntungkan data, bukan yang tersingkir. Mantap banget. Kesimpulannya, jangan takut sama AI, tapi jadikan kawan buat tingkatin nilai diri kita. Terima kasih Raka, Revan, dan Tiko udah ngobrol bareng sama kita.
Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Bye-bye.